Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yongki Alexander Fuka, NIM 180303037, jurusan Sosiologi, Fakultas Fisip, Universitas Nusa Tenggara. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang akar terjadinya korupsi di Provinsi NTT. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju ke video penjelasannya. Baik, dalam kehidupan kita, tentunya kita tidak asing lagi dengan namanya korupsi. Korupsi merupakan suatu kata yang tentunya tidak asing lagi bagi banyak orang, atau dengan kata lain tentunya, hampir sebagian besar orang yang ada di dunia ini pasti pernah dengar atau bahkan bahkan mengerti apa yang dimaksud dengan korupsi itu sendiri. Di Indonesia sendiri, korupsi merupakan suatu tindakan pelanggaran yang sering terjadi. Korupsi dalam hal ini bisa terjadi dalam berbagai aspek seperti korupsi di bidang keuangan, politik, sosial, hak asasi manusia, tata kelola, dan lain-lain sebagainya. Korupsi atau rasu adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan kepentingan sepihak atau keuntungan sepihak. Korupsi bukan hanya problem etika atau moral yang mengganggu kepentingan publik. Ia juga merupakan persoalan sosial politik berjangka panjang. Korupsi tidak hanya mengerogoti anggaran negara, tetapi juga kapasitasnya untuk menjalankan pembangunan dan menyejahterakan rakyat. Bahkan pelan tak pasti, korupsi terus berdampak pada pengurasan sumber daya alam dan memperlebar ketimpangan sosial serta dapat merosotkan kualitas demokrasi dalam berbagai bentuknya, seperti politik uang dan transaksi mahar politik setiap menjelang pemilu. Kendati demikian, selama lebih dari 15 tahun terakhir, sudah dilakukan berbagai upaya mengatasinya melalui sistem peradilan khusus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa kita kenal dengan sebutan KPK, yang berada di garda depan serta melakukan reformasi kelembagaan dan upaya pencegahan melalui, misalnya, berbagai program tata pemerintah yang baik, good governance, dan pengawasan pembangunan yang bertumpu pada partisipasi kontrol publik, akuntabilitas, transparansi. Namun seiring meningkatnya magnitud dan skala pembangunan sosial ekonomi, kuantitas korupsi tercermin dari banyak pengungkapan dan pengadilan kasus-kasus juga meningkat drastis dan meluas. Korupsi bisa terjadi dimanapun dan kapanpun di suatu daerah atau institusi tertentu, tidak terkecuali Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Kasus korupsi di NTT kerap terjadi dikarenakan pihak-pihak atau aparat yang tidak bertanggung jawab sudah banyak sekali melakukan kasus korupsi yang terjadi di NTT. Bahkan banyak sekali kasus yang sudah tertangkap oleh pihak berwajib dan juga banyak juga kasus yang korupsi yang terjadi namun belum tertangkap oleh pihak aparat berwajib. Dari berbagai korupsi yang terjadi di NTT, saya menyimpulkan ada 10 penyebab atau akar yang menyebabkan korupsi di NTT bisa terjadi. Yang pertama, keserakahan. Yang kedua, keserakahan. Yang ketiga, pengungkapan. Yang keempat, sistem penyelenggaraan negara yang keliru. Yang kelima, kompensasi PNS yang rendah. Yang keenam, pejabat yang serakah. Yang ketujuh, law enforcement tidak berjalan. Yang kedelapan, pengawasan yang tidak efektif. Yang kesembilan, tidak ada keteladanan pemimpin. Yang ke-10, budaya masyarakat yang kondusif KKN. Dari korupsi yang terjadi di NTT, bisa mengakibatkan tiga hal yang terjadi di NTT. Yang pertama, korupsi menyebabkan berbagai jenis kemiskinan di masyarakat NTT. Korupsi memicu terjadi inflasi, kenaikan harga barang, dan penurunan kualitas barang dan jasa. Ketiga indikator tersebut menjadi faktor penurunan kemiskinan yang terjadi di masyarakat Indonesia, khususnya warga NTT. Yang kedua, kepercayaan menjadi sangat penting dalam menjalankan sistem pemerintahan suatu negara. Jika korupsi terjadi, tentu saja memicu banyak masyarakat, khususnya masyarakat NTT yang tidak percaya akan kebijakan pemerintah NTT sendiri.
Dalam hal ini, misal saja ketika DPR yang sebagai fungsi negara legislatif, banyak masyarakat yang mengklaim bahwa DPR adalah sarana untuk korupsi. Dan banyak sekali anggota-anggota parlemen DPR dan juga banyak sekali anggota-anggota politik di NTT yang terlibat dalam kasus korupsi. Dan hal ini mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat NTT kepada para pemimpin-pemimpin di provinsi NTT sendiri. Yang terakhir, korupsi dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan ekonomi dan tahap perencanaan khususnya di daerah NTT sendiri. Baik, terima kasih. Baik, sekian dari video saya kali ini. Mohon maaf jika pada penyampaian materi masih ada sedikit handalan kata-kata atau kurang kata-kata, mohon dimaafkan. Dan jika Anda memiliki saran, komentar, atau kritik yang ingin Anda sampaikan, Anda bisa menyampaikannya di kolom komentar. Dan saya berharap saran, kritik, atau komentar yang Anda berikan tentunya membangun, bukan untuk menjatuhkan. Baiklah, sekian dari video presentasi saya kali ini. Selamat malam, shalom, selamat menjalankan aktivitas dan sehat selalu.